Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, ketemu lagi sama Pak Firman dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAI yang sebelumnya adalah tentang makanan dan minuman yang halal. Pada hari ini kita melanjutkan bab tentang makanan dan minuman yang haram. Oke, namun sebelum ke pembelajaran perlu Bapak absen terlebih dahulu pada hari ini. Tolong kalau yang hadir makanannya Adidah Naila bilang hadir ya. Alari Aldi yang masuk mana sakit. Alisa Alicia Anindia Arsen Atala masuk juga. Aska Chelsea Cindy Claudia yang masuk juga. Dahayu Haikal Ilyas Jihan Jessica Kinar Muhammad Aska Raffi Putra yang masuk juga. Safa Sabira Zahra Zafia Zaura. Oke, soleh dan soleha. Mudah-mudahan yang nggak hadir, yang sakit kita doakan segera sembuh. Amin. Oke, sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya Anda Asep untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dapat memahami, mengidentifikasi tentang dalil keharaman, ya, membedakan mana makanan halal dan haram, dan juga tentunya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang halal kita makan, yang haram kita jauhi. Oke. Yuk. Sebelum pembelajaran, coba saya Pak Firman bertanya terlebih dahulu, mengapa sih Islam itu menekankan kepada pemilihan makan makanan yang halal dan harus menjauhi yang haram? Siapa tahu kenapa kita harus menjauhi makanan dan minuman yang haram? Coba siapa yang bisa jawab? Ayo. Kalau kita menjauhi makanan yang haram, tubuh kita akan terjaga tetap sehat. Nah, bagus. Tubuh kita akan senantiasa sehat kalau kita jauhi hal-hal yang diharamkan. Apalagi
Oke, sebelum ke materi makanan dan minuman yang diharamkan, Bapak mau bertanya terlebih dahulu nih, kenapa sih kita itu harus menjauhi hal-hal atau makanan dan minuman yang diharamkan? Siapa yang tahu? Ya? Oke, agar kita tidak dari dosa. Terus? Agar kita tidak jauh dari Allah. Apa? Tidak masuk neraka. Bagus. Agar tubuh kita terjaga tetap sehat. Bagus. Terhindar dari keburukan jasmani kita, rohani kita. Ada yang lagi yang lain? Rata-rata alhamdulillah anak-anak kelas 5D ya sudah paham kenapa kita harus menjauhi hal-hal yang diharamkan. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, apakah semua makanan dan minuman yang modern ya bisa dikategorikan ini tuh halal, ini haram? Bisa enggak? Bisa. Ya, sekarang lebih mudah mengkategorikan ini halal, ini haram. Kenapa? Biasanya ada label apa? Halal. Label halal. Kalau nggak ada label halal, ya itu perlu diteliti. Ini makanan apa ini? Oke, sebelum ke materi, tolong saksikan terlebih dahulu video berikut ini, makanan dan minuman yang haram. Pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi fikih kelas 5 SD dengan materi makanan dan minuman haram. Binatang yang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan dari agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang-orang yang makan binatang yang haram. Jadi, binatang haram itu adalah semua jenis binatang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan dagingnya. Binatang itu haram dagingnya karena sudah diharamkan dalam Al-Quran dan hadis, serta binatang yang halal namun mati atau menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat Islam itu juga termasuk binatang yang haram. Jenis dan contoh binatang yang haram. Binatang yang haram dagingnya banyak sekali jumlahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Jadi berdasarkan surat Al-Maidah ayat 3 itu terdapat jenis dan contoh binatang yang haram, diantaranya bangkai, darah, babi, dan daging hewan yang disembelih bukan menyebut nama Allah atau bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang dijatuh, yang ditanduk, atau yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula sembelihan itu diperuntukkan kepada berhala. Itu daging hewannya adalah haram. Manfaat makanan dan minuman yang halal diantaranya adalah satu, terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menjauhi larangannya. Jadi kalau kita makan dan minum yang halal, Allah nanti tidak murka karena kita menaati perintahnya untuk
menjauhi makanan dan minuman yang haram. Yang kedua, tubuh kita akan sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik. Yang ketiga, akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, akan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena selalu menaati Allah sebagai wujud rasa syukur. Yang kelima, menunjukkan pada umat Islam bahwa agama yang baik itu adalah agama Islam dan hanya mengajarkan kepada kebaikan. Nah, itu tadi adalah manfaat kalau kita makan dan minum yang halal. Manfaatnya baik-baik dan insya Allah manfaatnya sangat bermanfaat. Akibat jika kita makan dan minum yang haram, itu pertama, kita akan mendapatkan murka dan azab dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, tidak ada keberkahan dalam diri kita. Yang ketiga, akan membentuk sifat-sifat syaitaniah seperti jadi suka marah, berbohong, berkhianat, dusta, tidak amanah. Yang keempat, susah menerima ilmu kebenaran. Dan yang kelima, badan tidak sehat dan mudah terkena berbagai macam penyakit. Nah, itu tadi adalah akibat jika memakan makanan dan minuman yang haram. Jadi, kita harus menaati segala perintah Allah untuk tidak makan dan minuman yang haram karena akan memiliki dampak yang sangat tidak baik bagi diri kita, bagi badan kita, bagi tubuh kita, dan bagi hidup kita di dunia maupun di akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran. Oke, anak-anakku, setelah tadi menyaksikan video tayangan tentang menjauhi makanan dan minuman yang haram, sebelum melanjutkan proses pembelajaran, kita relax, breathing dulu supaya kita tetap semangat dan senang. Oke, kita nyanyi lagu di sini senang, di sana senang ya, bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oke, gimana hatinya, sudah senang? Oke, sekarang kita akan melanjutkan proses pembelajaran. Ya, pada hari ini Bapak akan membagi 3 kelompok. Ya, kita akan menganalisis, kita akan mencari tahu, kita akan mencari tentang dalilnya makanan dan minuman yang diharamkan. Oke, silakan bentuk 3 kelompok. Untuk laki-laki 1 kelompok, untuk perempuan dibagi menjadi 2 kelompok. Oke, dilaksanakan. Yuk. Berarti kalau perempuan ada 1, 2, 5, 6. Perempuan 6. Bagi 2 jadi 6. Oke, anak-anakku, ini ada lembaga didik, ya, peserta didik. Ada yang kelompok visual, karena memang secara diagnostik, asesmen diagnostik kalian itu kemampuannya visual. Nah, ada juga yang nanti di auditori visual, ada juga yang di kinestik. Ini kelompok yang visual, silakan nanti kalian isi kerjakan di kelompok yang auditori visual. Dan pembelajarannya dengan melihat di video pembelajaran, ya.
Yang ini kalian cari analisis, tanya ke beberapa sumber ya. Bapak Ibu dulu coba tanya apa saja yang dia harapkan. Oke, silakan dikerjakan, nanti hasilnya kalian presentasikan di depan ya. Metabolisme tubuh serta mengatur suhu tubuh. Oleh karena itu, kita harus pintar memilih minuman yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Jenis-jenis minuman halal. Yang pertama, semua jenis air atau cair. Boleh. Jelaskan mengapa minum mineral itu sangat menyarankan dalam Islam. Sertakan dalil yang mendukung jawaban Anda. Kalau minuman, karena itu memabukkan, jadi tidak boleh dilarang oleh agama. Oke, anak-anakku, setelah kalian berdiskusi kelompok ya, silakan kalian presentasikan hasilnya di depan dari kelompok visual, auditori visual, terus kinestik. Oke, silakan maju kelompok visual mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan semuanya maju ke depan. Di situ. Oke, silakan dipresentasikan gambar apa saja yang masuk ke halal dan yang haram, dijelaskan ya. Begini dong. Ayo. Silakan. Yang pertama, yang halal dulu. Oke, ada apa saja yang halal di situ? Coba sebutkan namanya. Ada es krim, terus oke. Minuman apa itu? Boba. Terus ada apa lagi? Ikan, kue tart, kue apa lagi? Cake ya, puding, terus iya, yang haramnya ada apa di situ? Ada apa itu? Oke, teman-teman, silakan tanggapin. Ada yang mau menanggapi hasil dari kelompok 1, kelompok visual? Mau bertanya apa? Iya. Arsen mau menanggapi? Udah, oke, nggak ada yang mau menanggapinya. Oke, silakan duduk ya. Terima kasih kelompok 1. Ya, jadi kelompok 1 itu menerapkan gambar-gambar apa saja yang termasuk golongan yang halal dan gambar apa saja yang halal. Yang halal itu banyak ya, ada cake, ada apa lagi itu, ada puding, ada apa lagi, es krim, ya, bonus. Sedangkan yang haram ada tiger, ular, ada babi, kalau dimakan itu haram. Oke, silakan kelompok kedua presentasi hasil dari pengamatan melihat video pembelajaran kalian hasilnya seperti apa. Silakan maju ke depan semuanya. Oke, silakan dibaca yang keras ya, biar masuk.
Satu. Makanan satu. Makanan yang diharamkan dalam Islam adalah daging babi. 2. Minuman yang diharamkan dalam Islam adalah khamr atau minuman beralkohol. Alasan utama diharamkannya makanan dari minuman tertentu adalah membahayakan kesehatan. Binatang yang baginya haram dimakan karena matahari yang buat adalah harimau. Makanan yang berasal dari darat termasuk haram. Dalam menjadi makanan dan minuman haram adalah memilih makanan yang diharamkan. Manfaat menjauhi makanan yang minuman haram adalah menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang termasuk minuman haram adalah hukum makan daging babi dan minuman adalah haram. 3 jenis makanan haram adalah babi, bir, dan kucing. Minuman beralkohol disebut juga bir. Cara menjauhi makanan haram adalah dengan melihat atau kemasan. Mas diajak kemana ke sebuah restoran. Dia tidak yakin apakah makanan di sana halal atau tidak. Apa yang sebaiknya Ahmad lakukan? Jawabannya bertanya kepada pemilik restoran apakah makanan itu halal atau haram. Udah? Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 laki-laki. Kelompok kinestetik. Dari hasil analisis penelitian, apa saja yang diharamkan, apa saja yang dihalalkan. Ayo, mulai. Baca aja soalnya. Pertanyaan 1. Jumlah kebutuhan minimal 5 jenis makanan yang diharamkan dalam Islam beserta dagingnya. 1. Daging babi. 2. Mie. 3. Sosis babi. 4. Binatang buas bertaring. 5. Berkuku tajam. 2. Jelaskan mengapa minuman keras hanya diharamkan dalam Islam. Sertakan dalil yang mendukung jawaban Anda. Karena itu memabukkan makan dilarang dalam agama Islam. 3. Analisis dampak negatif mengonsumsi daging babi bagi kesehatan manusia. Kolesterol tinggi, risiko kanker, risiko kanker makanan. 4. Bagaimana cara menghindari makanan atau minuman yang mengandung unsur haram dan kesehatan. Kemudian akan melihat apakah makanan halal atau tidak. 5. Bagaimana situasi menggunakan makanan yang mengandung haram atau menjadi haram. 6. Jelaskan alasan jika keadaan darurat. Oke, terima kasih. Itu pertanyaannya. Oke, setelah pembelajaran tadi, mudah-mudahan kalian bisa paham tentang bisa membedakan tentang makanan yang halal dan yang haram. Sekarang kita ambil kesimpulan dari kerja kelompok kalian, diskusi kalian, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, yaitu kesimpulan makanan yang haram itu apa saja? Silakan. Oke? Darah, apa lagi? Bangkai, terus daging babi, ular, terus daging anjing yang bertaring, bagus. Sosis babi yang terbuat dari babi, terus apa? Apa? Minuman keras, terus apa lagi? Nah, sama. Cacing kita ada babi juga
mengandung racun. Terus intinya dari sekian banyak yang mengandung racun kita harus jauhi. Masih banyak makanan minuman yang halal ya. Resiko yang tidak akan kalian ketahui ketika banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram itu sangat besar sekali. Oke, itu saja ya penutup pada proses pembelajaran hari ini. Kalian sudah memahami makanan dan minuman yang halal dan juga mana yang haram. Mudah-mudahan dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa mempraktekkan, bisa menjauhi makanan minuman yang diharamkan. Insya Allah ketika kita jauh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tubuh kita, badan kita akan terus dijaga kesehatannya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Silakan kalian tutup dengan sama-sama membaca hamdalah.